surplus. Tentunya ekspor ini harapannya juga memberikan nilai tambah. Oleh sebab itu kami melihat bahwa khusus untuk ekspor produk perunggasan, baik mulai DOC-nya maupun sampai dengan produk olahannya, ini harus kita dukung. Kita ketahui biaya produksi yang tertinggi ini adalah pakan. Pakan itu bisa sekitar 60-70% ya. Jadi kami melihat bahwa harus ada suatu kesinambungan produksi ini di hulu tengah hilir. Yang mana kalau kita bicara perunggasan kita bagi dua, terutama yang memang komoditas perunggasan komersial saat ini, yaitu untuk produksi daging ayam ras maupun telur ayam ras. Nah tentunya di hulu ini ada kebijakan terkait dengan pengadaan DOC-nya, yaitu untuk grain parent stock sebagai indukan dari beberapa turunan berikutnya. Karena yang kita konsumsi adalah pada prinsipnya adalah final stock, seperti itu. Nah, dari kebijakan penetapan GPS tentunya akan menentukan berapa yang dihasilkan parent stocknya, kemudian terakhir berapa yang dihasilkan final stocknya. Sehingga kita harus mengatur sedemikian rupa produksi di akhir tercukupi, baik untuk kebutuhan industri maupun kebutuhan konsumsi. Nah, kemudian di tengahnya tentunya kita akan mengolah peternakannya, yaitu di final stocknya, baik untuk produksi daging ayam ras maupun telur ayam ras. Nah, ini juga harus kita atur berapa supply demand-nya. Dan terakhir di hilir, bagaimana kita memasarkan atau penyerapan produk itu, baik untuk kebutuhan industri maupun untuk konsumsi. Memang saat ini ketika kita melihat produksi yang cukup tinggi dengan demand yang mungkin masih lemah di negara kita, sehingga masih terjadi surplus, seperti itu. Baik, yang jelas bahwa kita memang punya orientasi secara nasional untuk meningkatkan devisa negara. Salah satunya adalah dengan mengekspor komoditas-komoditas yang memang kita sudah swasembada ataupun mengalami surplus. Tentunya ekspor ini harapannya juga memberikan nilai tambah. Oleh sebab itu kami melihat bahwa khusus untuk ekspor produk perunggasan, baik mulai DOC-nya maupun sampai dengan produk olahannya, ini harus kita dukung. Karena memang tadi kita sudah bisa memproduksi DOC untuk final stock, yang tentunya kelebihan-kelebihan dari produksi GPS sebelumnya, sehingga bisa kita kirim kepada negara-negara yang membutuhkan. Saat ini contohnya beberapa negara ASEAN, kebutuhan peternakannya membutuhkan DOC ini, dan ini sudah kita lakukan ekspor. Kemudian kita juga mengekspor ayam hidup. Ayam hidup beberapa bulan yang lalu kita ketahui kita sudah mengekspor ayam hidup. Itu pun juga untuk melihat atau mengantisipasi surplus yang ada di kita. Kemudian kita juga mengekspor daging atau karkas ayam ras, seperti itu juga. Kemudian telur ayam ras. Sedangkan untuk produk olahan kita juga sudah ekspor sudah beberapa tahun ini. Tentunya ini sangat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Karena tadi ketika kita tidak bisa menyerap secara total karena angka kebutuhan sebenarnya sudah kita hitung. Angka kebutuhan sudah pas, cuma daya beli masyarakat masih kurang. Nah, sehingga surplus ini yang kita manfaatkan. Jadi dia tidak akan mengganggu supply demand produk unggas kita secara nasional, tetapi justru meningkatkan potensi produksi untuk kita bisa kembangkan ke nilai ekspor. Bahkan sekarang ini tidak hanya untuk negara-negara di ASEAN, kita juga mencoba untuk misalnya Timur Tengah, seperti itu. Ini peluang-peluang ekspor yang bagus, karena jelas bahwa untuk produk unggas kita notabene sudah surplus, sehingga tidak membutuhkan lagi impor. Karena kita bicara unggas komoditas ini adalah dari produk akhirnya adalah daging ayam ras dan telur ayam ras. Kita coba pisahkan dulu karena polanya mungkin berbeda-beda ya. Untuk produksi daging ayam ras memang lebih banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi ataupun kemitraan, walaupun ada juga perusahaan kecil. Tapi kalau telur ayam ras sebaliknya, ini dikelola oleh teman-teman peternak layer mandiri. Nah, untuk perusahaan itu sedikit, sehingga yang perlu kita kuatkan di sini tadi bagaimana segmen pasarnya, kemudian bagaimana kita membina pelaku usahanya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhan produksi ayam ras sendiri, kita hitung dari DOC
final stocknya. DOC final stock kita itu kurang lebih kita produksi 3,13 miliar ekor. 3,13 miliar ekor. Sementara kebutuhan kita adalah kurang lebih 3 miliar. Nah, 3 miliar ini nanti akan memproduksi karkas daging ayam ras setara 3,66 juta ton. Nah, bagaimana dengan kebutuhan kita? Nah, kebutuhan kita itu kita hitung dari jumlah penduduk kita sebesar 278 juta, 7 ya, 278, juta jiwa. Nah, untuk kebutuhan atau angka konsumsi daging ayam ras kurang lebih 12,58 kilogram per kapita per tahun. Sehingga kebutuhan daging ayam ras kita diperkirakan sebesar 3.500.000 ton. Tadi ada produksi 3,66 juta, sementara kebutuhan 3,5 juta. Sehingga kita mengalami surplus ditambah stok di awal tahun yang lalu kurang lebih 150.000 ton, sehingga totalnya stok di akhir tahun 2023 diperkirakan sekitar 300.000 ton untuk daging ayam ras. Nah, inilah yang kita coba manfaatkan. Potensi, memang ada neraca bulanannya, ada neraca akhir tahun. Nah, itu untuk daging ayam ras. Sementara untuk telur ayam ras, populasi final stock kita ini layernya itu dengan umur kurang lebih 19 sampai 95 minggu, itu kurang lebih 315 juta ekor. Nah, ini memproduksi kurang lebih 6,12 juta ton. Jadi setarakan ton ya, bukan butir. Nah, sementara kebutuhan kita, angka konsumsi kita dengan tadi jumlah penduduk 278 juta itu angka konsumsinya adalah 21,1 kilogram per kapita per tahun. Sehingga angka konsumsi kita kurang lebih 5,88 juta ton. Nah, sama seperti tadi kita punya stok di awal tahun hitungan neracanya. Sehingga dari selisih antara produksi dan konsumsi kita masih punya kurang lebih 279.000 ton. Nah, ini yang perlu juga kita manfaatkan, kita cari solusinya. Memang kalau daging ayam ras bisa disimpan, walaupun cuma 1 tahun dan juga banyak industri pengolahannya. Tapi telur yang kurang nih, sehingga kebijakan pemerintah yang sudah juga dilaksanakan dan di-endorse oleh Badan Pangan Nasional dan Ditjen PKH itu membangun pabrik-pabrik tepung telur untuk memanfaatkan surplus tersebut. Yang jelas kami berharap ini tidak mengganggu peredaran telur konsumsi karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, oleh sebab itu kami berharap mungkin di publik ya, kalau isu-isu masalah naik harga, kelangkaan, itu sebenarnya sudah kita kendalikan sedemikian rupa. Jadi agar masyarakat juga tidak sampai terbawa isu-isu, karena biasa kalau yang isu itu kan dimainkan oleh broker ya, untuk mencari keuntungan gitu ya. Peluang atau kesempatan untuk melakukan ekspor tidak boleh kita batasi satu atau dua pihak saja. Tidak harus perusahaan besar saja, tetapi juga peternak-peternak mandiri atau peternak masyarakat diberikan kesempatan. Tapi yang perlu kita ingat adalah ada persyaratan di sana. Nah, ada persyaratan yang apabila kita bisa memenuhinya, tentunya akan bisa. Nah, sayangnya memang persyaratan ini secara umum baru bisa dipenuhi oleh perusahaan besar. Karena mulai dari karakteristik atau speknya ya. Speknya itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian ketertelusurannya, traceability-nya harus jelas. Jadi seperti contohnya negara Singapura, Badan Pangannya Singapura ya, itu sudah memberikan persyaratan. Memang kita sulit sekali menembus Singapura, tapi ketika kita bisa menembus Singapura, tentunya kita bisa menembus pasar-pasar lain di ASEAN. Karena Singapura kita ketahui memang ketat ya. Baik itu tadi masalah kualitas, spek dan sebagainya, kita juga diikat dengan apakah bahan pangan tersebut sehat atau tidak. Kita harus betul-betul dari perusahaan yang dalam catatan memiliki kompartemen yang sehat, misalnya bebas dari penyakit avian influenza, salmonella atau mungkin Newcastle disease dan sebagainya. Nah, ini harus dijamin. Nah, sayangnya proses bisnis atau good manufacturing farming ini good farming practice ini baru banyak dikelola oleh yang besar. Walaupun memang ada beberapa perusahaan ataupun peternakan layar mandiri ini sudah melakukannya, tetapi tadi
masih belum bisa memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Oleh sebab itu ke depan ini yang pertama harus ditingkatkan, peternakan rakyat ini harus bisa menerapkan good farming practice. Nah, kalau perusahaan besar biar supaya juga bisa bersaing dengan negara lain, karena sekarang tidak hanya masalah harga, tapi kualitas dan juga traceability penting. Sehingga kalau seandainya kita bisa menjadi menerapkan tidak hanya good manufacturing practice, tapi juga the best gitu loh, best manufacturing practice harusnya. Sehingga begitu pilihan di Indonesia lebih bagus, maka akan jatuh kebutuhan pasokan itu dari Indonesia. Demikian. Sebenarnya ketika kita bicara ekspor relatif ya, ketika bahan pangan itu dibutuhkan, maka yang diutamakan adalah kebutuhan dalam negeri. Ketika kita sudah hitung sedemikian rupa berbasis data juga fakta di lapangan, maka surplus yang terjadi ini harus kita cari jalan keluarnya. Seperti itu. Tetapi kita juga harus memikirkan beberapa komoditas bukan menjadi bahan pokok. Jadi tidak perlu harus membutuhkan berapa demand kebutuhan kita. Tetapi begitu ada kebutuhan pasar internasional dan memenuhi spek, kita coba untuk dorong. Tapi tetap tentunya diupayakan pemenuhan dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita upayakan yang diekspor itu bukan raw material. Nah, harus ada yang nilai tambah. Jadi sesuatu yang sudah berproses, sudah diolah. Sehingga ada nilai tambah, jangan sampai raw material yang kita kirim ekspor keluar nanti balik lagi ke dalam kita jadi produk jadi. Nah seperti itu, sehingga kita harus memastikan bukan raw material yang dikirimkan, walaupun kita tahu kalau unggas mau tidak mau memang raw material harus kita kirimkan karena ada surplus live bird ya produksi itu. Telur juga seperti itu raw materialnya. Kami bersama dengan Badan Pangan Nasional di sisi pengaturan pasokan dan harga, yaitu di tengah-tengah ya. Kemudian di tingkat hulunya, Kementerian Pertanian, khususnya perunggasan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mencoba untuk menselaraskan. Jadi Kementan atau di PKH, tugasnya adalah memproduksi, menyiapkan semua bahan pangan bersumber protein hewani, termasuk perunggasan. Sehingga kita harus bisa menjamin ketersediaan pasokan yang akan dikelola, didistribusikan, dan diatur harganya oleh mekanisme Badan Pangan Nasional. Nah, kemudian dari sisi hilirnya tentunya kita berharap juga tidak hanya produk pangan segar, tapi harus juga ada pangan olahan. Kenapa? Kalau pangan olahan daya simpannya cukup panjang, sehingga ketika ada kebutuhan yang belum mendesak kita bisa simpan, atau distribusinya jauh lebih mudah, seperti itu. Dan akses masyarakat terhadap bahan pangan ini harusnya tersedia, sehingga ketahanan pangan nasional kita insya Allah terjaga. Bahkan khusus produk perunggasan tidak hanya ketahanan, kita swasembada, bahkan juga kita bisa mandiri nih, karena belum ada produk unggas asing masuk. Kita coba mandiri, kita punya kedaulatan pangan di sini, sehingga kita bisa mencegah sekaligus melindungi peternak-peternak kita. Walaupun kita saat ini surplus, tapi kita tidak boleh terlena, karena ketika ada mata rantai produksi yang terputus, maka produksi itu bisa saja tidak stabil. Nah, di sini ada beberapa faktor. Ketika kita dihadapkan contohnya El Nino, kita ada ancaman munculnya penyakit. Ini harus kita antisipasi, sehingga kita harus bisa memproduksi atau peternakan-peternakan itu mengantisipasi itu dengan pertama biosecurity-nya diperkuat, kemudian yang kedua adalah kebutuhan-kebutuhan baik itu air, pakan itu harus terpenuhi sehingga produksi stabil. Tetapi tidak hanya di situ, ketika di rantai hulunya terputus atau bermasalah, seperti misalnya kebutuhan DOC, kebutuhan pakan, ini akan pengaruh sehingga teman-teman bisa saja frustasi, sehingga tidak melakukan check-in. Nah, ketika tidak melakukan check-in, berarti kan ada kekosongan produksi untuk periode berikutnya. Ini yang kita tidak harapkan, sehingga perlu adanya kestabilan hulu tengah hilir dalam suatu ekosistem yang bagus. Nah, oleh sebab itu kami berharap di sini juga, karena memang kaitan dengan biaya produk ini menjadi persoalan utama kita di perunggasan, karena baik itu peternakan rakyat maupun peternakan industri besar, itu persoalan adalah di biaya produksi. Kita ketahui biaya produksi yang tertinggi ini adalah pakan. Pakan itu bisa sekitar 60-70% ya. Kemudian kalau untuk unggas DOC ya, DOC sekitar 20-an%. Kemudian biaya operasional dan termasuk juga obat-obatan vitamin.
Nah, sehingga ketika kita mengetahui komponen-komponen yang berpengaruh, ini yang harus kita stabilkan. Kalau di sisi hulu tentunya kita mendorong teman-teman Kementerian Pertanian pertama bahwa kita perlu melakukan pengendalian produksi. Jadi tetap kita harus hitung kebutuhan di tingkat hulunya dengan mulai dari penyediaan GPS-nya ya, Grain Train Stock-nya. Kemudian dari sisi produksinya untuk terus melakukan beberapa program-program. Nah, kami juga melihat bahwa ke depan ini perlu ada efisiensi karena tidak hanya masalah pakan, tapi ada 15% komponen operasional termasuk manajemen. Ketika di negara lain menerapkan iptek ya, tentunya kita harus bisa ikut di dalamnya, walaupun mungkin nanti bertahap. Karena seperti misalnya sekarang masih adanya open house dalam pemeliharaan, mungkin ke depan harus ada close house ya, karena banyak sekali yang nilai positifnya walaupun ada investasi, tapi kita melihat investasi ini untuk berjangka panjang manfaatnya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengatur tadi beberapa industri ini harus menerapkan pola kolaborasi. Kalau industri ataupun ini sudah nggak ada masalah ya, hulu hilir yang terintegrasi. Kemudian ada pola kemitraan. Nah, sama juga ketika kita bicara peternak mandiri atau peternak rakyat, ini paling lemah. Karena bargaining position itu tingkat tawar menawar lemah. Nah, sehingga mereka harus berkorporasi. Nah, kami juga ada program yang namanya korporasi petani nelayan, termasuk di sana adalah korporasi peternak. Nah, apapun bentuk kelembagaannya, apakah dia nanti koperasi atau badan usaha, yang penting peternak itu punya organisasi, punya payung, sehingga, nah ini juga pertama sesama peternak biar supaya satu kebersamaan. Yang kedua, posisi tawar menawar ketika harus menghadapi para broker tanda kutip. Yang ketiga juga mengakses input produksi. DOC, pakan itu punya satu bargaining position seperti itu. Nah, ini yang kita dorong korporasi ini seperti itu. Harapan saya dan saya yakin harapan kita bersama ya, bahwa yang jelas ketahanan pangan kita terpenuhi. Karena memang ketahanan pangan ini bisa dipenuhi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka orientasi kita adalah dipenuhi dari dalam negeri. Unggas kita yakini harus dan terus dipenuhi dari dalam negeri. Yang kedua, kita optimalkan potensi atau surplus yang ada dengan memanfaatkan tadi untuk ekspor. Tentunya gini, kita juga harus bercermin kebutuhan pasar dunia bahwa kelangkaan pangan itu juga sudah terjadi, sehingga kita bisa memanfaatkan. Tentunya kita akan mencoba terus melakukan pendekatan-pendekatan ya, baik itu melalui Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri untuk bisa kita memasuki pasar ekspor di negara tersebut. Tapi dengan catatan kita juga memperbaiki tadi persyaratan-persyaratan yang secara internasional standarnya harus kita penuhi. Nah, ini pelan-pelan kita lakukan. Kita harapkan juga teman-teman industri peternakan yang besar bisa menggandeng ya peternak-peternak rakyat, sehingga ekosistemnya akan terjadi seperti itu, hulu tengah hilir. Karena begitu ekosistem terganggu, ini akan jadi masalah. Nah, kami berharap ini bisa bagus sehingga tidak ada lagi dikotomi peternak rakyat ataupun perusahaan. Semua sama-sama berkontribusi untuk membangun Indonesia Emas tersebut. Masalah pangan ini adalah masalah kita bersama. Jadi tidak hanya persoalan di hulu, tetapi persoalan di hilir. Oleh sebab itu, kami meyakinkan bahwa produksi perunggasan di Indonesia itu adalah aman, sehat, dan insya Allah halal. Oleh sebab itu, semua pihak bekerja bersama-sama. Masyarakat silakan mengkonsumsi dan meningkatkan kebutuhannya, karena protein yang paling murah itu bersumber dari perunggasan. Manfaatkan perunggasan kita karena ini hasil karya bangsa sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan kita dan sekaligus juga kesehatan jasmani rohani kita. Insya Allah dengan bergerak bersama-sama perunggasan nasional kita akan maju dan seluruh Indonesia juga akan maju.